Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Amnar. Profesi saya sebagai dokter umum di sebuah kantor Bea Cukai, Kanwil, Banda Aceh. Saya berasal dari Banda Aceh. Hari ini alhamdulillah telah selesai saya mengikuti ujian sertifikasi ujian standarisasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun memang sebagian masih ada lupa-lupanya dan gugup gitu ya, tapi alhamdulillah dari tim penguji juga luar biasa ya. Mereka sangat sangat memberi semangat yang besar buat kita pastroper di daerah ini ya. Jadi saya pribadi awal mengikuti PAS ini adalah sekitar bulan Januari tahun 2020 bersama dengan suami saya, Mizanul Ahkam. Itu saya mengikutinya di Medan. Jadi kenapa motivasi saya ya untuk ikut PAS ini? Saya udah lama dengan suami melihat di website PAS Al-Kasau ini luar biasa ya terapinya, dan kebetulan Ustadz Haris itu bukan almarhum ya, Ustadz Haris itu bukan orang yang beliau itu memang profesor yang luar biasa gitu. Jadi walaupun kita belum ketemu langsung sama beliau, tapi beliau itu sangat membuat kita girah, semangatnya itu yang saya suka dari beliau. Dan apa yang beliau bilang itu semuanya masuk ke logika saya. Walaupun saya ini basicnya itu memang dari medis ya, jadi tidak ada yang melenceng. Dengan apa yang beliau katakan itu semuanya ada buktinya, dan beliau semuanya mengatakan itu semua berdasarkan dari Al-Quran. Jadi itu yang membuat saya itu menjadi motivasi yang lebih kuat untuk ikut training PAS ini gitu. Jadi karena bersumbernya dari Al-Quran. Nah, ketika saya berada di ruang kelas di Medan dulu itu, alhamdulillah Allah hadirkan bertemu langsung dengan Ustadz Haris almarhum. Jadi itu rasa yang nggak karuan itu di hati dan pikiran gitu ya waktu beliau jelaskan itu. Jadi ada yang berasa kayak terpukul gitu. Jadi kepala saya tuh kayak seperti terpukul gitu. Yang selama ini saya menerapkan ya, kita ya sesuai mungkin karena kita awalnya tidak tahu ya di medis itu. Ya kita tidak tahu awalnya, yang dulunya kita masih ya sedikit-sedikit obat kimia, sedikit-sedikit kimia gitu, tapi untuk orang lain. Nah, jadi itu rasanya sangat berdosa sekali gitu. Karena sebenarnya tidak salah, karena kita memang teorinya seperti itu yang diajarkan gitu ya. Jadi kita sesuai teori gitu. Jadi kita tidak membuat teori sendiri gitu kan. Jadi itu memang sangat terpukul dengan itu, tapi alhamdulillah walaupun terpukul saya merasa lega gitu. Inilah yang sebenarnya yang saya inginkan sebenarnya dari dulu, mungkin karena basic saya dari pesantren. Jadi itu saya waktu masuk ke ke pesantren itu dari dulu pengennya sebenarnya jadi dokter gitu. Cuman saya dari dulu sempat menulis di notebook saya gitu kan, saya ingin jadi dokter yang imtak dulu ya, ipteknya tuh seimbang dulu, saya berpikirnya gitu ya, mungkin ya masih SMA gitu ya, masih aliyah. Itu saya sempat berdoa gitu, dan alhamdulillah Allah mudahkan saya masuk di fakultas kedokteran. Nah, tapi entah kenapa waktu masuk ke fakultas itu, jadi saya ngerasa nih ada yang belum kena di saya gitu. Jadi saya ngerasa alhamdulillah orang tua saya itu jadi penguat buat saya. Jadi mereka itu, orang tua saya itu tipe yang memang kasih motivasi terus. Kalau belajar mau kemana pun, nggak ada uang pun gitu, berangkat gitu. Mereka itu support selalu untuk saya gitu kan. Jadi salah satunya ibu saya ya. Kebetulan ibu saya itu bidan. Jadi beliau itu memang mengerti sekali gimana medis ini. Jadi beliau memang sangat mensupport saya. Jadi dan beliau sendiri walaupun medis, beliau suka menerapkan yang herbal-herbal gitu. Jadi saya di rumah sering buat racikan herbal sendiri gitu. Itu saya ngelihat ibu saya seperti itu.
Jadi alhamdulillahnya ya, mungkin dengan ilmu-ilmu yang beliau walaupun tidak diajarkan khusus, tapi karena apa yang kita lihat selama ini ya dari orang tua kita, terutama contohan saya itu adalah ibu saya sendiri. Jadi itu tak kenapa termotivasi sendiri buat saya gitu, termotivasi sendiri buat saya. Dan dapatlah di sinilah. Jadi waktu koas itu rasanya kok ini dijelaskan ini kok kurang ngena di saya ya. Apa ya saya yang kurang gitu ya. Kok ada perasaan yang agak aneh, agak beda gitu. Jadi ya pokoknya pas ikut training PAZ ini Masya Allah luar biasa sekali. Saya bertemu rasa syukur yang luar biasa. Saya bertemu dengan almarhum Ustadz Haris Mujahid yang sangat-sangat ikhlas dalam memberikan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Beliau kelihatan ikhlasnya sampai beliau tuh menyuruh kita tuh harus belajar dan belajar gitu kan. Belajar itu yang bersumber dari Al-Quran selalu. Jadi termotivasi sekali gitu. Jadi saya merasa tidak pernah saya menemukan guru yang selama saya kuliah itu seperti ini gitu ya. Mungkin saya terlalu jujur karena ini apa adanya gitu ya. Karena memang selama ini sih memang saya belum pernah menemukan guru yang seperti beliau. Semoga beliau husnul khotimah ya. Semoga beliau tenang di alam sana. Alhamdulillah saya sudah membuka praktek sendiri dengan suami berdua di Banda Aceh ya. Alhamdulillah kita berdua walaupun masing-masing punya kegiatan sendiri gitu ya, bukan hanya di Pastroper ini. Jadi suami saya itu kebetulan beliau dosen tapi menyempatkan waktu untuk menterapi pasien, dan saya juga dokter di sebuah kantor kan. Jadi saya membagi waktu untuk bisa menterapi pasien, membuka praktek di rumah gitu. Alhamdulillah pasien kami sudah sekitar 150 lebih, alhamdulillah kan. Dan alhamdulillahnya ya awal-awal ya paling ya tetap kan kita belajar, paling awal-awalnya ya nggak begitu progres, jadi kita ngerasa aduh kenapa ya kok nggak progres, agak sempat agak down. Cuman itulah enaknya kalau ngikut bareng suami ya kan, jadi ada saling yang mengingatkan, ada yang saling mensupport gitu. Jadi belajar lagi gitu. Jadi saya nggak tahu naik suami juga suami kalau lupa naik ke saya gitu. Jadi kami saling mensupport gitu. Jadi awal-awal terapi pasiennya memang kami pegang berdua gitu kan, jadi nggak ada asisten sama sekali gitu. Alhamdulillah pasien itu selalu ada setiap harinya, dan sampai kemarin saya mau ikut ujian ini, itu pasien udah nunggu, udah 4 orang yang nunggu, cuman saya cancel karena memang saya udah harus fokus kemari gitu kan. Dan alhamdulillahnya memang dari mulut ke mulut gitu ya, dari mulut pasien sendiri mereka nyaman dan mereka ada progres, dan alhamdulillah gitu. Allah izinkan ya, atas izin Allah, semuanya itu atas izin Allah ya. Jadi pengalaman pasien itu yang pertama itu pasien dari Melabuh. Saya teringat ibu itu udah lama kalau makan tuh sambil tidur, terus kalau sholat pun sambil tidur. Padahal usianya tuh masih termasuk muda, sekitar 40-an lah kita bilang ya, 40-an. Nah beliau itu dari Melabuh jauh-jauh datang ke tempat saya, itu pengen diterapi. Keluhannya itu beliau sering ngeluhkan sakit pinggang. Terus memang kalau sholat memang nggak bisa sujud, nggak bisa ruku sama sekali, dan beliau takut sakit gitu, saraf kejepit ya. Jadi itu alhamdulillah progresnya luar biasa. Jadi yang awalnya beliau memang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Jadi alhamdulillah Allah terapi yang ketiga kali kalau nggak salah saya, itu progresnya luar biasa. Beliau bisa ruku, bisa sujud, dan bisa memang seperti orang yang sehat. Dan beliau itu pun makan udah terbiasa, jadi karena memang beliau pun semangat gitu. Jadi alhamdulillah progresnya pun luar biasa. Jadi itu yang saya berkesan dengan si ibu ini, semangat ibu ini yang luar biasa gitu. Jadi semangat ibu ini yang luar biasa yang membuat saya tuh hanya dengan kondisi yang kasus yang berat, maksudnya beliau itu selama ini sudah, kalau nggak salah saya sudah setahun lebih itu tiduran aja gitu. Tapi alhamdulillah hanya dengan 3 kali terapi, alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah semuanya itu selesai gitu, alhamdulillah. Kalau ditanya tentang almarhum Ustadz Haris Mujahid ya, itu sepertinya semua nasihat beliau itu ngena di saya.
Tapi yang paling saya ingat itu adalah jangan pernah merendahkan diri kita, karena kita ini muslim, kita punya pedoman Al-Quran dan Sunnah, dan kita harus kupas itu. Kita harus belajar, harus mengkaji. Jangan biarkan orang lain yang di luar sana, yang kafir, yang bukan non-muslim, yang non-muslim itu, mereka mengkaji Al-Quran. Jadi jangan sampai mereka seperti itu gitu. Jadi kita ini harus maju. Kita muslim harus maju, harus benar-benar belajar. Jangan remehkan, karena Al-Quran itu adalah syifa'ul linnas. Al-Quran itu adalah pengobat bagi umat manusia, adalah penawar. Jadi dari Al-Quran itu bersumber segalanya. Itu jadi ketika kita meninggikan orang barat, kita akan merendahkan diri kita sendiri. Itu saya memang yang selama ini saya belajar ya di kuliah dulu, itu memang kalau seandainya literatur yang saya dapat itu semuanya berbahasa Inggris, nah itu sudah bagus sekali gitu. Nah saya juga pada saat itu saya bertentangan, kebetulan dulu memang skripsi saya itu tentang, mohon maaf ini bagi yang tidak setuju, tapi ini mungkin sedikit ini menurut saya ya, ini prinsip saya, mohon maaf. Jadi skripsi saya, mungkin Allah telah membuka pikiran saya, skripsi saya itu tentang imunisasi pada anak. Tetapi lambat laun itu entah kenapa kok saya pribadi itu menerangkan, kasih edukasi kepada warga-warga masyarakat di desa-desa itu, saya promosikan imunisasi itu wajib gini gitu. Tapi kan Allah bukakan pintu hati saya, Allah bukakan pikiran saya dengan saya bagi kuesioner. Jadi banyak anak yang tidak melakukan imunisasi itu sehat dibandingkan anak yang telah dilakukan imunisasi. Nah, jadi kenapa saya harus berbohong gitu? Padahal hasil yang saya dapat itu seperti ini gitu. Kenapa saya harus berbohong bahwasanya hasil anak yang diimunisasi itu lebih banyak yang sehat? Nah, itu sebenarnya di situ saya udah Masya Allah, saya sudah berbohong dengan diri saya sendiri. Padahal saya dapat di luar sana tidak seperti itu gitu. Insya Allah teman-teman, ayo teman-teman Pastroper semuanya, ayo kita belajar mengkaji Al-Quran. Sama-sama kita mendalami Al-Quran, kita mendalami tafsir-tafsirnya itu. Semoga kita bisa dapat ilmu-ilmu baru ya kan. Jadi ayolah kita dalami Al-Quran. Karena sebenarnya masih banyak yang belum terkupas gitu ya, masih banyak yang belum terkupas, dan semua orang-orang di sekitar kita itu terutama keluarga kita sendiri itu masih banyak membutuhkan bantuan kita. Dan bagi teman-teman yang memang belum ikut basic, ayo ikut, kita menterapi pasien bersama-sama. Ayo, inilah pahala jariah kita nanti di akhirat. Dan semoga juga ini menjadi wasilah kita untuk bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, insya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi saya sudahi perjalanan saya dari mulai ikut PAS sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak untuk tim-tim penguji dan PAS di pusat yang telah datang ke Aceh. Salam teka, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran.